Ya, pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya Teguh Prakosah belusukan di Jajar Lawayan, Surakarta, Jawa Tengah. Saat bertemu anak-anak, Gibran bagikan buku. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka minggu kemarin belusukan di tengah masyarakat sekaligus menyaksikan penyembelihan di Jajaran Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Selain bertemu warga, Gibran bersama pasangannya Teguh Prakoso juga bersilaturahmi ke pengurus tingkat ranting PDIP. Gibran belusukan untuk lebih mengenal masyarakat, tokoh maupun pengurus partai di tingkat ranting. Kan hanya untuk silaturahmi aja. Kalau yang lain-lain nanti baru kita diskusikan ketika musran. Minggu depan kan musran. Situ kita mulai intens lagi turun ke bawah. Kalau yang namanya ide, aspirasi, kritikan, masukan kan udah saya tampung dari mulai tahun-tahun lalu. Ya. Dan ya mulai September baru saya paparkan visi dan misinya. Saat bertemu anak-anak, Gibran membagikan buku tulis. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon penantang Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Kota Solo, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari, mulai mempersiapkan langkah politiknya. Putri Wulansari giat mencari dukungan politik, salah satunya pada PKS yang belum menjatuhkan pilihan. Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari atau yang biasa disapa Jeng Putri memanfaatkan waktu sebelum pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Surakarta 2020 pada 4 hingga 6 September mendatang. Jeng Putri bersama relawannya melakukan kegiatan sosial dengan membagikan masker bagi warga yang membutuhkan. Cucu Raja Surakarta, Paku Buwono ke-12 juga tengah menyiapkan langkah politik dengan bersilaturahmi dengan tokoh partai, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga budayawan di Kota Solo. Sudah pasti kami temui dan memiliki harapan yang sama adalah dari PKS. Ya. Kalau komunikasi masih ada intens karena kami berusaha untuk terus ada konsolidasi dengan beberapa partai-partai gitu kan, dan memang kami masih terus berdiskusi baiknya ke depan itu akan seperti apa. Terkait dukungan politik, Jeng Putri mengaku memiliki kesamaan visi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS saat ini belum menjatuhkan pilihan akan mendukung siapa di Pilkada Kota Solo. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Beringin Golkar dan Partai Gerindra akan berkoalisi mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, pada Pilkada Kota Medan. Meski belum diumumkan secara resmi, Aulia Rahman, kader Partai Gerindra, yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, kemungkinan besar akan mendampingi Bobi. PDI Perjuangan dan Gerindra akan berkoalisi di Pilkada Medan 2020 dengan dukungan sejumlah partai. Setelah menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution hampir maju sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan, mulai bermunculan nama-nama calon pendamping suami dari Kahiyang itu. Dari berbagai nama yang muncul, salah satu yang berpeluang mendampingi Bobi adalah Aulia Rahman, kader Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan. Bobi dan Aulia sudah pernah bertemu di beberapa kesempatan. Namun untuk pastiannya masih menunggu peresmian dari pimpinan pusat kedua partai. Datanya itu ada di DPD yang sudah dikirim ke DPP. Kita tinggal di DPC tinggal menunggu keputusan DPP, keputusan seperti apa. Siapa yang nanti yang ditunjuk oleh wali kotanya DPP, siapa juga yang ditunjuk wakilnya oleh DPP, seperti itu. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Salah satunya adalah Partai Golkar. Bahkan partai berlambang beringin itu membebaskan Bobi memilih sosok pendamping sebagai calon wakil wali kota Medan. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Pak, tadi tetap harus
Untuk maju dalam Pilkada Medan sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri. Namun jalur koalisi bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung Ahyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, artis FTV sekaligus bakal calon wakil wali kota Cilegon, Banten, Lian Firman, diserbu ibu-ibu saat berkunjung ke kawasan Grogol, Cilegon, Banten. Lian Firman optimis bertarung dalam Pilkada Kota Banten meski tanpa dukungan partai. Inilah sambutan sejumlah warga saat Lian Firman berkunjung ke kawasan Kembang Sawo, Cilegon, Banten. Artis FTV yang maju sebagai bakal calon wakil wali kota Cilegon ini disambut histeris sejumlah ibu-ibu. Namun sayang, kerumunan warga ini mengabaikan protokol kesehatan. Artis ini maju dalam Pilkada Kota Cilegon bersama pasangannya, Ali Mujahidin, melalui jalur independen. Saya ingin melihat realitas dan konkret keinginan masyarakat ya. Jadi tolak ukurnya adalah dukungan masyarakat, bukan dukungan parpol. Jika lolos, pasangan Ali Lian akan berhadapan dengan pasangan bakal calon lainnya, yaitu Ratu Ati Marliati Sokidin di Pilkada Kota Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi penahanan korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Kuasa hukum Joko Chandra Oto Hasibuan mempertanyakan dasar penahanan kliennya. Oto berdalih putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak ada perintah penahanan. Oto Hasibuan menjadi kuasa hukum terpidana korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Usai menyambangi rutan Bareskrim Mabes Polri, Oto mempertanyakan dasar penahanan Joko Chandra. Menurutnya dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak ada perintah penahanan. Menurut saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, di dalam putusan daripada Mahkamah Agung tentang PK, tidak ada di sana perintah untuk Pak Joko ditahan. Ya kan? Nah, kalau tidak ada perintah untuk ditahan, kenapa dia ditahan gitu loh? Itu yang harus menjadi persoalan. Apakah itu nanti cukup Kejaksaan Agung akan bisa memberikan klarifikasi? Apakah ini harus mengajukan pra-peradilan atau tidak? Kita juga belum tahu. Tetapi yang pasti kita sedang mempertanyakan dasar penahanan terhadap Joko Chandra. Sebelumnya, Joko Chandra resmi ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta Jumat malam. Joko Chandra ditahan untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko Chandra yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel yang berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sosok Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli kemarin. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tidak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Sejumlah jenderal di kepolisian dan seorang jaksa dicopot dari jabatannya. Penghujung bulan Juli lalu menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim Polri memimpin langsung penangkapan buron kasus Bank Bali ini. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka pengacaranya Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air pada bulan Mei dan Juni lalu. Saat itu Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini.
Tiga institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya Sekretaris NBC Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra berpergian selama di Indonesia. Badai tak hanya ada di Mabes Polri, Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Namanya Pinangki Sirnamalasari, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, para orang tua berhati-hatilah karena seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan jadi korban pembegalan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.